sangat mudah untuk mengatakan bahwa ketika saatnya tiba, saya akan pergi untuk membersihkan hubungan. Tetapi Anda harus memperhatikan kapal itu segera mungkin, karena pesanan galangan kapal sangat besar, baik itu kapal kontainer, kapal curah, minyak mentah atau kapal LNG. Dari pemesanan hingga pengiriman kapal, dibutuhkan setidaknya 1 tahun. Tama mengangguk dan berkata, dalam hal ini, saya berencana untuk membuat 2 persiapan. Yang pertama adalah buru-buru memesan dengan galangan kapal besar, dalam dan luar negeri, sehingga mereka dapat mulai menjadwalkan produksi untuk kami. Persiapan kedua adalah merapat beberapa kapal. Dengan sumber daya dari perusahaan penyewaan, kami telah membangun armada pengiriman awal untuk kami melalui penyewaan. Melba Hartono buru-buru berkata, saya sudah mulai mempersiapkan ini. Saya sudah mulai mempelajari lebih lanjut tentang perusahaan penyewaan kapal terbesar di Indonesia, dan saya dapat menyentuh mereka tentang rencana penyewaan kapal kapan saja. Saya rasa harus mempersiapkan 5 kargo A pertama, berdasarkan 5 kargo ini, yang melewati rute dan pelabuhan utama dunia. Tama setuju dan berkata, tidak masalah, Anda dapat mulai menyewa sekarang, dan Anda harus menyelesaikan masalah 5 kargo dalam 1 bulan. Kami dapat memulai bisnis segera setelah pengirim barang tiba. Kemudian, dia berkata, Linda Suteja dan Nanako juga akan datang, hanya untuk berbicara tentang bisnis transportasi, dan banyak sumber daya pelabuhan keluarga itu juga dapat terhubung dengan kami. Bagus, Melba Hartono buru-buru berkata, dengan cara ini, perusahaan kami belum mendaftar, dan kami sudah menegosiasikan bisnis terlebih dahulu. Selama kualifikasi dirilis dan kapal diselesaikan, kami dapat segera mulai menjalankan bisnis yang sebenarnya. Karena itu, Melba Hartono bertanya lagi, ngomong-ngomong, Tuan Tama, saya bertanya, seberapa banyak sebenarnya Anda mempersiapkan modal awal untuk bisnis pelayaran laut? Melba Hartono jelas tentang logika dasar kebanyakan pebisnis. Selama mereka keluar untuk berbisnis, dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Pertama, hampir semua orang akan membesar-besarkan investasi dan cadangan modalnya. Seseorang menginvestasikan 500 juta untuk membuka toko. Ketika orang lain bertanya tentang investasi desainnya, dia pasti akan meningkatkan persentase tertentu atas dasar ini. Di satu sisi, demi tatap muka, dan di sisi lain juga untuk meningkatkan barier masuk industri ini. Kedua, impian terbesar hampir semua pebisnis adalah serigala putih dengan tangan kosong. Bagi para pebisnis, serigala putih dengan tangan kosong adalah pencapaian komersial puncak. Karena hanya serigala putih dengan tangan kosong yang dapat mencapai laba bersih absolut. Karena itu, dia tidak tahu berapa banyak uang yang bisa dihabiskan. Tama untuk menjalankan bisnis ini, dia berpikir sejenak, dan berkata, pada tahap pertama, saya akan mengeluarkan 5 miliar sebagai modal awal. Saya mungkin menambahkan puluhan miliar di masa depan, tetapi tergantung pada tahap pertama kita, seberapa efektif itu. Setelah itu, dia bertanya kepada Melba Hartono, menurutmu, 5 miliar cukup untuk tahap pertama? Melba Hartono berkata tanpa ragu-ragu, lebih dari cukup, benar-benar cukup. Dengan cara ini, saya dapat memperluas skala berdasarkan ide awal, dan kami dapat memesan 10 kargo baru ke perusahaan pembuatan kapal sekaligus. Jadi tahun depan, kapasitas kami akan sangat meningkat. Tama mengangguk dan berkata, ini semua kamu yang putuskan. Saat ini, ada ketukan lagi di pintu dan suara sekretaris Melisa, Nona Melisa, Nona Suteja, dan Nona Nanako ada di sini. Melisa buru-buru berkata, tolong bawa mereka segera. Tama berkata pada Melba saat ini, Linda dan Nanako masih belum begitu jelas tentang situasi saya di rumah Renza. Harap perhatikan nanti dan jangan katakan apa-apa. Keduanya mengangguk dan setuju. Pada saat ini, pintu kantor dibuka oleh sekretaris, dan Linda yang glamor masuk dengan Nanako. Melihat Tama, Linda dengan hormat berkata, Tuan Tama. Nanako tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata,
Tuan Tama, Melba takjub saat melihat kecantikan yang memukau di antara mereka berdua. Dia benar-benar tidak menyangka, ada begitu banyak wanita cantik selain Tama. Menjadi Melissa saja sudah mengejutkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kedua wanita cantik itu saat ini tidak lebih buruk dari Melissa. Selain itu, pikir Melba dengan sangat percaya diri, jika saya menambahkan diri saya ke 4 wanita, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kami adalah 4 dewa. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, mengapa begitu banyak wanita cantik memanggil Tama secara berbeda. Misalnya, dia memanggilnya Tuan Tama, Melissa memanggil Tuan Renza dan Linda memanggilnya Tuan Tama Renza, dan Nanako juga memanggil Tuan Tama. Entah bagaimana, dia selalu merasa bahwa nama Nanako untuk Tama sangat ambigu, kedengarannya lebih intim daripada Tuan Renza, Tuan Tama, atau Tuan Muda. Tama berkata kepada keduanya saat ini, kalian berdua di sini, saya berbicara tentang transportasi laut dengan Melba dan Melissa. Setelah berbicara, mereka membuat perkenalan singkat satu sama lain. Setelah itu, Nanako berkata, ngomong-ngomong Tuan Tama, saya telah menerima berita bahwa grup pengiriman laut keluarga Sucipto telah menyelesaikan perubahan pemegang saham, dan sekarang semua saham atas nama Nona Ayu dari keluarga Sucipto. Ada armada transportasi laut yang sangat besar yang dipegang oleh grup ini, tetapi mereka masih dalam keadaan diblokir, dan seluruh grup tidak dapat diaktifkan. Jika Anda dapat menemukan terobosan dari Ayu, Anda pasti bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan usahanya. Tama hanya tahu bahwa Ayu tidak mengeluh terhadap Chen Sucipto di konferensi siaran langsung, dan dia pasti telah mencapai semacam kesepakatan dengannya. Namun, dia tidak tahu persis apa yang didapat Ayu sebagai imbalan dari Chen Sucipto. Setelah dia mendapatkan grup transportasi laut keluarga Sucipto, Tama langsung terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ayu, seorang gadis yang sangat kuat untuk menggigit sepotong daging dari Chen Sucipto dengan satu mulut. Dengan kata lain, ini tidak lagi sesederhana sepotong daging di bawah kaki, hampir setara dengan memotong kaki Chen Sucipto. Namun, Tama sedikit terkejut dan bertanya pada Nanako, sekarang bisnis keluarga Sucipto benar-benar diblokir. Adakah cara Ayu dapat merevitalisasi bisnis ini? Nanako buru-buru berkata, sejujurnya, saya tidak tahu persis apa yang bisa dilakukan Ayu, tapi saya pikir hanya ada 2 cara untuk pergi. Pertama adalah memindahkan semua bisnis terkait ke luar negeri, tetapi ini untuk mereka. Sumber daya luar Indonesia memiliki persyaratan yang sangat tinggi, dan keluarga Sucipto belum dapat melakukannya sebelumnya. Saya pikir Ayu juga tidak mungkin mengikuti jalan ini. Berbicara tentang ini, Nanako berkata lagi, cara lain yang tersisa adalah mencari kerjasama. Menurut pendapat saya, cara terbaik adalah membagi seluruh grup transportasi laut keluarga Sucipto, dan kemudian memecahnya. Sumber daya ini semuanya tersebar dan diintegrasikan ke dalam tangan perusahaan lain, yaitu keluarga Sucipto menggunakan sumber daya untuk berinvestasi dalam saham dan di belakang layar untuk menghindari semua blokade pada keluarga Sucipto. Pada saat ini, Melba Hartono tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan, analisis Nona itu benar, tapi saya pikir jalan kedua akan lebih merugikan keluarga Sucipto. Artinya, dia awalnya mengendarai Walmart sendirian, tetapi sekarang dia memiliki tokonya sendiri. Mereka tidak bisa menjual semuanya, sehingga mereka hanya bisa mengangkut semua barangnya ke supermarket lain untuk mencari kerjasama dengan supermarket lain, seperti Carrefour, RT Mart, dan lain-lain. Dengan cara ini, para pesaing ini akan sangat menurunkan harga, menekan margin keuntungan keluarga Sucipto dengan gila-gilaan. Tama mengangguk ringan. Bagi keluarga Sucipto dan Ayu, cara pertama tidak mudah berlayar, dan cara kedua mudah dilalui, namun memang ada lebih banyak pengorbanan. Nanako buru-buru berkata saat ini, Guru, saya pikir Anda dapat menghubungi Ayu, Anda memiliki anugerah penyelamat hidup untuknya. Mungkin dia akan setuju untuk Ibu mengintegrasikan semua sumber daya ke tangan Anda.
Dalam hal ini, Anda akan menghemat uang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.